Nah, jadi kembali lagi ke gambar satu. Di sini kita bisa memperhatikan grafik di gambar satu ya ketika di titik A. Apakah di titik A ini grafiknya tersambung atau terputus? Kalau dilihat di gambar. Nah, di sini grafiknya tersambung atau terputus kira-kira? Grafik yang ada tanda panahnya ya. Grafik yang ada tanda panahnya itu. Tanda panahnya yang ini tersambung atau terputus? Nah, yang ini ya. Ini tersambung atau terputus? Terputus ya. Nah, jadi terputus. Berarti kalau terputus grafiknya itu dia tidak dikatakan kontinu. Kenapa bisa terputus ya? Karena di sini untuk limit x limit kirinya atau bisa kita katakan limit kiri itu ketika x mendekati a dari sebelah kiri. Sini ada tanda panah ya. Itu dia mendekati satu nilai. Di sini nilainya mendekati ini yang merah. Sedangkan yang kanan juga sama mendekati yang merah. Tapi nilai fungsinya di A itu tidak sama. Dia malah berada di atas. Jadi kita katakan dia tidak kontinu, tidak nyambung ya. Grafiknya tidak tersambung. Itu bahasa mudahnya tidak tersambung. Kalau kontinu itu tersambung. Nah, sekarang kita lihat juga di sekitar titik A. Nah, di sekitar titik A ini, menurut teman-teman, ini grafiknya tersambung apa terputus? Grafiknya. Nah, silahkan di on aja ya itunya, mikrofonnya supaya Terputus. ya terputus ya, terputus di sekitar A ini. Jadi tidak tersambung. Kenapa? Karena di sini limit kirinya itu bahkan tidak sama dengan limit kanan. Kalau yang gambar satu limit kirinya sama dengan limit kanan, tapi nilai fungsinya tidak sama. Kalau gambar satu. Kalau yang ini limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, tapi limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Tapi dia tidak sama dengan limit kiri. Nah, ini juga tidak kontinu ya seperti ini. Nah, yang gambar 3 ini gambarnya terputus atau tersambung di sekitar A grafiknya. Sambung. Ya, Sambung. tersambung ya. Karena apa? Karena limit kirinya sama dengan limit kanannya dan nilai fungsinya juga sama sehingga dia tersambung. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ya di sini kekontinuan di satu titik. Kekontinuan di satu titik. Misalkan F terdefinisi pada suatu selang buka yang mengandung A. Misalkan F terdefinisi pada suatu selang buka yang mengandung A. Ya, artinya apa di sini? Si F-nya itu, si nilai A-nya itu ada nilainya kalau dimasukkan. Ada itu apa? Ada itu nilainya terdefinisi. Jadi jangan sampai nilainya itu tidak terdefinisi. Misalnya contoh yang tidak terdefinisi, contohnya misalnya pembagian dengan 0. Ya, misalnya 3/0. Misalnya hasilnya itu kan tidak terdefinisi. Atau 0/0 itu tidak terdefinisi. Ya. Jadi tidak ada hal-hal yang dilarang ketika kita menghitung hasilnya. Itu artinya. Nah, kemudian di sini ada syaratnya ya. Dikatakan kontinu itu di A apabila limit fx untuk x mendekati A sama dengan fa. Artinya nilai limitnya di situ di A itu bilangan misalnya di 2 atau di 1 nanti bisa diganti-ganti. Itu sama dengan nilai fa. Apa nilai fa? Fa itu nilai fungsi fx diganti x-nya dengan A. Fa. Nah, untuk lebih jelasnya di sini. Jadi syarat dengan definisi di atas kita mensyaratkan 3 hal. Ya, ada 3 hal yang perlu kita verifikasi untuk mengecek apakah limitnya itu
apakah fungsi tersebut kontinu di A, di titik A atau tidak. Yang pertama, di sini, limit fx untuk x mendekati A ada. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya. Ini tidak bisa dihapus ya. Nah, kemarin sudah dibahas kalau kita ingin mengecek apakah limitnya ada atau tidak, itu dicek apakah limit kirinya sama dengan limit kanan. Ini artinya ini limit fx untuk x mendekati A dari arah kiri itu harus sama dengan limit fx untuk x mendekati A dari arah kanan. Itu harus sama ya, itu harus sama. Limit fx untuk x mendekati A dari arah kiri itu harus sama dengan limit fx untuk x mendekati A dari arah kanan. Harus sama. Nah, baru bisa dikatakan limit fx mendekati A-nya ada. Ini kan sudah pertemuan pekan lalu. Nah, kalau ini terpenuhi, kita lanjutkan ke step yang nomor 2. FA-nya ada. FA itu apa? FA itu nilai fungsi di X sama dengan A. Artinya masukkan nilai X-nya sama dengan A ke fungsinya. Apakah nilainya ada atau tidak? Contoh yang tidak ada seperti yang ini, balik lagi. Kalau di ini, kalau di fungsi yang rasional ya, tidak ada pembagian dengan 0. Artinya nilainya terdefinisi. Kemudian yang terakhir, nilai limitnya, limit efek untuk mendekati sama dengan nilai fungsinya. Jadi sama ya seperti di gambar yang ketiga tadi contohnya yang memenuhi. Oke, jadi setiap ada soal yang bertanya atau yang meminta untuk menentukan kekontinuan limit fungsi di X sama dengan A, maka kita harus melakukan 3 langkah ini ya. 3 langkah ini dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Kalau langkah ini terpenuhi berarti kita katakan limitnya kontinu. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Di sini ada soal. Oke, di sini ada soal nomor 1. Saya kopikan ke ini supaya bisa dikerjakan. Nah, nanti teman-teman saya kasih bocoran untuk soal UAS-nya ya, di antara soal yang ini yang akan saya keluarkan yang mana ya. Supaya nanti teman-teman bisa mencatat soalnya dan mempelajari tipe soal yang akan keluar di UAS ya. Nah, ini untuk mempermudah supaya nanti tidak didadak ya. Kalau misalnya ujiannya persiapannya didadak biasanya berat, terasa berat. Oke, saya akan mencari dulu kalkulus STI ya. Enggak. Oke, saya tulis di sini. Ini kekontinuan ya. Kekontinuan fungsi. Oke, nanti kita ada sesi foto screenshot ya, karena diminta oleh sekretaris prodi untuk apa namanya ya bukti kehadiran mungkin ya. Tapi nanti aja lah di ini. Nah, ini kekontinuan fungsi saya bahas soal nomor 1. Ini bagaimana? Ini sangat mudah untuk nomor 1 ya caranya, karena tinggal substitusi aja. Nah, ini soalnya. Periksa apakah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat plus x min 2 kontinu di x sama dengan 2. Nah, ini menanyakan tentang kekontinuan ya. Periksa ini memeriksa kekontinuan.
Nah, langkah pertama kita cari sesuai prosedur yang tadi di slide ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ya. Kita akan mencari langkah pertama. Akan sesuai prosedur langkah pertama, apakah limit fx untuk x menuju A ada nilainya atau tidak. Gitu ya. Ada atau tidak nilainya. Nah, berarti kita cek aja di sini ya. Bagaimana cara menentukannya? Untuk memeriksa, saya tulis dulu di sini. Cek ya. Oke. Nah, kita periksa periksa ini ya, periksa limit fx untuk x mendekati a-nya kan sama dengan 2. Nah, ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama cari limit kirinya. Limit fx untuk x mendekati 2 dari arah kiri. Mana nilainya? Mendekati 2 dari arah kiri. Nah, masukin aja ke sini nilainya. Ini kan X pangkat 3. Ya sudah, kita masukkan aja. Ganti X-nya dengan 3 untuk yang seperti ini. Karena tidak ada syarat. Jadi berlaku untuk semua. Ya udah, di sini kita tulis 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 2. Seperti ini. Nah, paham sampai sini? Tinggal disubstitusi ya. Kan Mana, ini ya, silakan. itu kan X pangkat 3 ya. Jadi dimasukin jadi disubstitusikan dari 2 pangkat 3. Nah, terus min 2-nya itu min 2 dari mana? Ini kan dari fungsi ini. Oh, iya iya. Ya. Nah, jadi X-nya diganti dengan 2. 2. Kalau misalnya di sini X-nya mendekati 3, berarti X-nya semuanya ganti dengan 3. Ya, substitusi aja sebenarnya ini. Berarti ini 8 dikurangi 2. Apa berarti itu nggak ngaruh ya, kayak X mendekati 2 dari kiri ya. Berarti minnya, tanda minnya tuh nggak ngaruh ya. Ya, untuk fungsi yang seperti ini tidak berpengaruh karena fungsi ini berlaku untuk semua. Tapi untuk ada fungsi yang mengandung nilai mutlak, nanti di soal nomor 2 ya, atau nomor 3 itu berpengaruh. Kalau di sini seolah-olah tidak berpengaruh. Karena soalnya tidak mengandung nilai mutlak atau fungsinya tidak dibatasi. Nah, gitu. Jadi untuk soal-soal yang standar seperti ini, itu tidak berpengaruh. Kita tinggal substitusi aja ya nilainya. Nah, sekarang ini jadi berapa? 2 kali 4. 2 kali 4 ya, 8 ya. Itu ya. Ditambah berapa? 2 dikurangi 2. Ini kan 0 hasilnya. Nah, berarti limit kirinya 0. Nah, sekarang kita cari limit kanannya. Sama limit kanan juga untuk yang seperti ini. Fx, ini x-nya mendekati 2 dari arah kanan. 2 plus. Ini sama dengan substitusi ke sini ya. Berarti ini 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan yang atas, sama persis. Ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 8 kurang 8 tambah 2 kurang 2. Sama dengan, paham sampai sini? Paham, Pak. Terus selanjutnya yang kedua. Nah, oh sebentar. Saya salah. Ini jangan pakai 2 ya. Penomorannya jadi ketuker nanti sama soalnya. Ini belum selesai juga. Aduh. Pakai ini aja. Pakai A aja ya. Sini kita pakai yang A. Ini tahap A. Ini tahapan yang A-nya. Kan ada 3 tahapan. Nah, apakah limit kirinya sama dengan limit kanan? Pertanyaannya Sama. sama. Berarti kesimpulannya
Karena sama seperti kemarin ya, karena limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan. Ini sama ya? Sama dengan sama-sama. Maka kesimpulannya apa? Maka limitnya ada kan? Maka limit fx untuk x mendekati 2 nggak ada kiri kanannya sekarang. Ada. Itu sama dengan 0, sama itu ada nggak nilainya? Ada ya. Adanya itu kenapa? Karena nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Berarti ini sudah terpenuhi yang ini pemeriksaan kita ini. Itu baru satu langkah ya. Ini sebenarnya simpel, tinggal substitusi. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke step berikutnya. Lihat lagi di step ini. Apa yang perlu kita lakukan? Di sini ada yang kedua, FA ada, yakni A berada pada DF. Ya, FA ada, artinya A berada pada DF. Kita tinggal masukkan aja nilainya. A-nya kan 2. Simple, ini lebih simple malah. Yang B kita tulis di sini. Nilai F2 itu sama dengan, ganti aja, substitusi aja sama seperti tadi. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2. Hasilnya juga 0 kan? Nah, berarti 0 itu terdefinisi atau tidak? Terdefinisi ya. Yang enggak terdefinisi itu 0 per 0 atau sesuatu dibagi 0. Oh, berarti ini terdefinisi. Udah, sekarang kita cek yang C. Nah, sekarang kita cek yang C. Apa yang harus dicek di C? Itu limit fx untuk x mendekati A sama dengan fa. Nah, sama enggak untuk kasus yang ini? Nilai limit fx, nilai limit, atau kita tulisnya seperti ini, supaya terstruktur, berdasarkan apa? A dan B. Oke, coba berdasarkan A dan B kesimpulannya apa? Berdasarkan A dan B, limit fx untuk x mendekati 2 nilainya berapa? Tadi di yang poin ke pertama. Nih, ada nih. Nilai fx untuk x mendekati 2 nilainya berapa? Sama dengan 0 kan? 0. Ini sama dengan 0. Sama nggak dengan f2? Sama dengan f2. Nah, jadi nilai fungsinya, nilai limitnya di x sama dengan 2 sama dengan nilai fungsinya untuk x sama dengan 2. Berarti kalau begini ini dikatakan, jadi kesimpulannya apa? Jadi fx terakhir kita simpulkan continue ya. Di mana? Di x sama dengan 2. Karena sudah memenuhi ketiga syarat yang tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalau misalnya nentuinnya tuh berarti harus pakai 3 syarat itu, nggak boleh salah satunya ya? Nggak boleh ya, harus 3 syarat ini terpenuhi. Tapi kalau sudah satu gagal berarti tidak perlu dilanjutkan. Ya, misalnya dicek di yang pertama ternyata limitnya tidak ada. Limit kirinya tidak sama dengan limit kan kanan. Ya, sudah berarti disimpulkan saja langsung. Berarti karena salah satu syaratnya sudah tidak terpenuhi, maka limitnya tidak tidak kontinu gitu ya. Walaupun syarat lain terpenuhi. Karena syaratnya ketiga syarat itu harus terpenuhi. Nah, ini untuk yang soal yang pertama. Soal yang kedua juga sama. Nah, yang kedua. Yang kedua ini sama. Oh, beda ya. Nah, yang kedua ini ada sedikit berbeda ternyata. Di sini fungsinya dibatasi ya. Saya kopikan dulu aja ya supaya
suka. Oke, ini sudah alhamdulillah ada 14 orang ya yang hadir. Periksa apakah fx sama dengan min x plus 2. Periksa apakah fx sama dengan min x. Oke, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya fungsinya yang bentuk seperti ini. Jadi ini namanya fungsi dengan beberapa nilai. Jadi nilai fungsinya tidak sama. Jadi dibagi dua. Yang pertama nilai fx-nya itu bisa min x plus 2. Yang kedua nilai fx itu bisa x pangkat 2 pangkat 3. Kapan untuk ini, untuk nilai fungsinya min fx sama dengan min x plus 2? Kapan? Ketika x-nya kurang dari 1. Itu ketika ini, koma di situ maksudnya untuk ya. Ketika x-nya kurang dari 1. Nah, kapan nilai fungsinya x pangkat 3? Ketika x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, jadi kalau mau kita bikin sketsanya supaya lebih memahami itu seperti ini. Nah, ini di sini 1, di sini min x plus 2, di sini x pangkat 3. Gitu ya. Di sini min x plus 2, di sini x pangkat 3. Gitu ya. Jadi kalau kurang dari 1, kita pilihnya min x plus 2. Kalau lebih dari 1, x-nya berarti pilihnya x plus 3. Kalau sama dengan 1, masih x plus 3. Ini kan ada tanda sama dengan di sini. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal ini. Nah, ini agak berbeda. Limit kiri dengan limit kanan tidak seperti soal yang pertama. Ya, karena dibatasi di sini. Kita selesaikan untuk uji yang pertama, yaitu mencari keberadaan apakah nilai limit fx untuk x mendekati 1 itu ada. Nah, apakah ada ya? Kita periksa dengan cara melihat limit kirinya dan limit kanannya. Limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri, berarti kita tulis limit fx-nya. Pilihnya yang mana nih? Fx-nya mendekati 1 dari arah kiri 1. Datangnya dari sini x-nya. Min x plus 2. Nah, lihat atasnya. Benar. Min x plus 2 pilihnya. Jadi di sini masih kita tulis mendekati 1 dari kiri. Tinggal substitusikan aja. Berarti min 1 tambah 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, sekarang yang kedua. Yang limit kanan. Limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan itu sama dengan apa? Limit ya, limit di sini. Nah, kita pilihnya yang mana? Kan dari mendekati 1 dari kanan dari sini ya. Pilihnya yang ini kan, yang x pangkat 3, x pangkat 3. Di sini x mendekati 1 dari kanan. Jadi hasilnya berapa? Tinggal substitusi aja. X-nya ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat berapa? 3 sama dengan 1. Nah, ini beda caranya meskipun hasilnya kebetulan sama. Ya, tapi beda. Mendapatkan satu yang dari limit kiri dengan nilai kanan itu dengan cara yang berbeda karena nilai limitnya dibagi, nilainya fungsinya dibagi, dibedakan. Jadi kesimpulannya limitnya ada nggak di x sama dengan 1? Limit kirinya sama nggak dengan limit kanannya?
Sama. Karena limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri sama dengan 1 sama dengan limit fx untuk x mendekati 1 dari arah kanan. Ini sama ya. Berarti maka gitu ya. Maka fx-nya ada ya. Maka limit fx untuk x mendekati 1 sama dengan 1 itu nilainya ada. Nah, jadi yang kasus yang pertama sudah terpenuhi. Nah, sekarang yang kedua. Yang B. Yang B kita mencari nilai FA berdasarkan prosedur yang dari sini kan. Prosedur yang ini. Cari nilai FA ya. Nah, coba kita cari A-nya kan 1, berarti nilai F1. Berapa nilai F1-nya? Coba saya tanya, nilai F1-nya berapa? Nih, fungsinya kan ini. Kalau X-nya sama dengan 1, kita pilihnya yang mana? Yang min X plus 2 atau X pangkat 3? Min X plus 2 bukan? Nah, lihat di sini di syaratnya. Min X plus 2 itu untuk siapa? Untuk X yang kurang dari 1 kan? Betul? Betul nggak? Ya. Tapi kalau X pangkat 3 untuk siapa? Lebih dari atau sama dengan. Nah, lebih dari 1 atau sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1, pilihnya yang X pangkat 3. X pangkat ya, 3. karena ada tanda sama dengan ini. Masalahnya di sini. Cirinya. Bukan masalahnya, itu tandanya di situ. Nah, berarti F1 itu berarti kita tulis X pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, sekarang yang C itu sebenarnya kesimpulan aja. Yang C itu adalah apakah limit kirinya sama dengan limit kanan? Apakah nilai limit fungsi fx dx sama dengan 1 sama dengan nilai fungsinya? Kita tulis di sini limit fx untuk x mendekati 1 itu sama dengan 1 nggak? Itu sama dengan 1 ya. Nah, sama nggak dengan nilai F1? Nilai F1 berapa nilainya di poin B? Berapa nilainya di poin B? Nilai F1. 1 ya. Itu nilai itu poinnya 1. Berarti gini aja kita tulis di sini 1 gitu ya. Nah, di sini 1. Oke. Berarti kita enggak tulis 1 ya. Maaf. Jadi tulis aja F1 gitu. F1. Nah, jadi sama. Biar di sini F1. Tuh, seperti ini ya. Di sini F1. Paham sampai sini? Jadi nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya kalau begini ya. Nah, berarti jadi kesimpulannya fx continue di x sama dengan 1. Nah, gitu ya. Di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Nanti bisa dilihat lagi ini video pembelajarannya. Yang nomor 4 sih nggak perlu lah ya. Nah, nanti yang keluar itu yang ini nih, yang nomor 3 ya. Di UAS itu ya.
Jadi teman-teman nanti harus benar-benar untuk yang soal nomor 3 ini. Nah, paling diganti sedikit aja. Periksa apakah fx sama dengan x plus 2 kontinu di x sama dengan min 2. Ini nomor 3. Di langkah pertama ya teman-teman, kita harus melakukan menguraikan definisinya dulu. Definisi nilai mutlak itu mutlak x sama dengan x, yang satu lagi min x. Ini jika x lebih besar daripada satu, yang ini jika x kurang dari 1. Nah, ini tuh rumus. Rumus. Rumus yang sebenarnya sudah diberikan di bab sebelumnya ya. Ini arti dari nilai mutlak. Jadi kalau nilai mutlak seperti ini, nilainya ada 2. Yang pertama bisa sama, kalau x lagi gitu. Kalau x plus 2 nanti x plus 2 lagi. Nah, bisa juga berbeda. Artinya di sini min x plus 2 ya. Min dalam kurung x plus 2. Nah, sekarang untuk yang nilai mutlak x sama dengan x itu jika x-nya lebih besar atau sama dengan 1. Kalau x-nya lebih besar atau sama dengan 1, maka sebentar. Kok saya jadi salah ini? Ini bukan 1, 0 ya. Maaf. Batasnya di 0. Nah, ini 0. Nah, jadi untuk ini 0 di sini, nilai mutlak x itu ada 2 nilainya. Kalau kurang dari 0 nilainya min x, kalau lebih dari 0 nilainya x. Tuh. Nah, sekarang kita uraikan soal yang ini dengan definisi. X plus 2 itu sama dengan X plus 2 itu nilainya berapa? X plus 2 nilainya berapa? Berarti ada 2 nilainya. Yang pertama X plus 2, yang kedua nilainya min X plus 2. Paham sampai sini? Paham. Ya. Ini jika apa syaratnya? Jika X plus 2 lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena ngikuti rumus ini. Kan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0. Di sini kan bukan X lagi. Di sini X plus 2. Berarti nilai mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2 jika X plus 2 lebih besar dari 0. Tuh ya. Nah, baru pindah ruas 2-nya ke kanan. Jadi X lebih besar daripada min 2. Ngerti sampai sini? Nah, untuk yang ini juga sama. Ini jika apa? Jika ikuti rumus yang ini. X plus 2 kurang dari 0. Artinya X kurang dari min 2. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi ini ada 2, teman-teman. Ini 1, ini 1. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ini yang keluar di UAS ya, soal yang ini. Nanti yang tipe seperti ini. Nah, sekarang kita tulis di sini supaya bentar. Oh, ini harus di ini dulu ya. Tulis di sini batasnya min 2 gitu ya. Kalau X-nya kurang dari min 2 berarti nilainya yang ini min X plus 2. Tapi kalau lebih dari nilainya X plus 2. Nah, gitu kan. Arti dari yang atas itu seperti ini. Jadi
nilai mutlak X plus 2 itu nilainya ada dua. Kalau X-nya kurang dari min 2, nilai mutlaknya min X plus 2. Kalau X-nya apa namanya lebih besar dari min 2, nilai X-nya X plus 2. Sampai sini paham? Paham ya? Ada pertanyaan dulu. Kalau tidak mengerti ditanyakan saja ya. Supaya teman-teman nanti bisa lancar ujiannya ya. Nah, oke. Lanjutkan. Kita cari nilai limitnya sekarang. Karena kalau sudah diuraikan, kita cari nilai limitnya. Berarti kita periksa limit fx untuk x mendekati min 2. Apakah ada nilainya? Nah, ini harus kita jawab. Caranya, kita cari limit kirinya dan limit kanannya. Limit fx untuk x mendekati min 2. Fx-nya berapa? Limit mutlak x. Sebentar. Nah, mutlak x plus 2. Itu kan? Ini x mendekati, ini dari kiri ya. Min 2 dari arah kiri. Nah, kita pilihnya yang mana? Kalau nilai mutlak x min 2 untuk x mendekati 2 dari arah kiri. Berapa? Pilihnya yang mana? Jadi datangnya dari arah kiri nilainya ya, teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Untuk x mendekati min 2 dari arah kiri. Pilihnya yang min x plus 2 atau x plus 2? Min X plus 2. Ya, kan sebelah kiri. Di sini yang sebelah kiri ya. Yang ini kan? Itu. Simple sebenarnya. Tidak ini ya, tidak susah ya. Limit min x plus 2. Di sini kita tulis tetap juga. Kita masukkan sekarang min dalam kurung. Di sini min ya. Tadi salah tulis. Sebentar. Yang ini min 2 dari kiri. Ini limit min x plus 2. Nah, silakan disubstitusi aja. Min dalam kurung min 2 tambah 2. Min 2 tambah 2 berapa? 0 ya. Min 0 sama dengan 0. Sampai sini paham? Untuk yang limit kanannya sama. Limit fx untuk x mendekati min 2 dari arah kanan. Nah, kita tulis seperti ini. Limit x plus 2. Ini x mendekati min 2 dari arah kanan. Plus. Di sini kita pilihnya yang mana? Yang jadi x mendekati min 2 dari arah kanan. Kalau tadi kan dari arah kiri dari sini. Kalau sekarang dari sini kan datangnya. Jadi kita pilih yang mana? X plus 2. Ya, gampang. Simple ya ini sebenarnya. Oke, x plus 2 benar. X plus 2. Ya sudah, masukkan aja. Berarti min 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 0. 0. Nah, limit kirinya sama nggak dengan limit kanan? Sama. Ya, jadi apa? Karena apa? Karena apa? Karena limit kiri sama dengan limit kanan gitu ya.
Karena limit fx untuk x mendekati min 2 dari kiri sama dengan 0, dan ini sama juga dengan limit fx untuk x mendekati 2 dari min 2 dari kanan. Gitu ya? Sama nggak? Sama. Maka kesimpulannya, maka limit fx untuk x mendekati min 2 sama dengan 0, dan ini ada. Nah, ini yang agak panjang step pertama sebenarnya. Yang selanjutnya gampang. Selanjutnya yang B, kita cari FA atau F min 2. Berapa F min 2? Lihat di soal, di sini yang uraian ini. Min 2 itu masuknya kemana nih? Kan nilai mutlak X plus 2 itu nilainya ada 2. Yang pertama X plus 2, yang kedua min X plus 2. Kalau X plus 2 untuk X-nya yang lebih besar atau sama dengan min 2. Jadi untuk sama dengan min 2 nilainya berapa? X plus 2. Ya, karena ada tanda sama dengannya di sini. Gitu. Oh, berarti kita tulis F min 2 sama dengan, sebentar ini kok nggak bisa ya. Sama dengan X plus 2, berarti min 2 tambah 2 sama dengan 0. Ini catatannya di sini. Catatannya karena apa? Karena untuk X sama dengan min 2, fx sama dengan X plus 2. Itu catatan aja, boleh nggak ditulis sih. Ini untuk memahamkan aja. Nah, karena ini kan. Nah, di seperti ini. Nah, sekarang berarti kita simpulkan di poin yang C. Jadi berdasarkan A dan B, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Berdasarkan A dan B. Kesimpulannya, limit fx untuk x mendekati min 2 dari kiri itu sama dengan, bukan dari kiri, mendekati min 2 itu sama dengan 0 kan? Ini berdasarkan soal yang ini terakhir nih. Bentuk yang ini, pindahin lagi ke sini, gabungkan sama yang B. Dan menurut yang B ini sama dengan F min 2, sama-sama nilainya 0. Jadi kesimpulannya fx kontinu di x sama dengan 2. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, udah paham ya? Kalau misalnya dapat soal yang seperti ini. Oke, berarti kalau udah paham, saya masuk ke yang subbab selanjutnya. Ini sedikit aja ya untuk yang poin yang ini, nggak terlalu ini. Nah, ini sini kita akan membahas limit di tak hingga. Limit di tak hingga itu artinya apa? Kalau sebelumnya kan si X-nya menuju tak hingga. Kalau sekarang menuju A, menuju bilangan. Kita tadi menuju 2, menuju 1, menuju A, menuju sebuah bilangan. Tapi kalau yang sekarang si nilai si apa namanya? Si X-nya itu bukan menuju bilangan tapi menuju tak hingga atau menuju min tak hingga. Misalnya di sini contoh yang A, limit 1 per X untuk X menuju tak hingga sama dengan 0. Limit 1 per X untuk X menuju tak hingga sama dengan 0. Nah, ini aturannya. Kenapa kok Pak bisa seperti ini? Nanti sebenarnya ini masuknya ke rumus atau teorema ya. Jadi begini, logikanya seperti ini. Kalau misalnya X-nya semakin besar nih, misalnya 1 per 1000, atau 1 per 10 nilainya berapa?
Ada yang tahu 1/10 nilainya berapa? 0,1 kan? Ya, kalau 1/1000 nilainya berapa? Nah, silakan untuk dijawab. 1/1000 berapa nilainya? 0,001. 0,0001. 0,01. Jadi di belakang koma ada 3. Kalau 1/110.000, 0,0001. Ini semakin mendekati apa nih? 0,1, 0,001, 0,01 mendekati angka apa? Ini kan semakin kecil, mendekati 0 kan? Semakin ini banyak, misalnya 1/1 juta, semakin mendekati 0 kan? Betul nggak? Nah, makanya di sini karena dia semakin X-nya menuju tak hingga, ini tak hingga nih. Menuju tak hingga 10, 1000, 1000, 10.000. Ini semakin X-nya jauh besar, semakin pembaginya besar, semakin nilainya menuju 0 gitu ya. Paham sampai sini? Demikian juga dengan ini, limit 1/X menuju min tak hingga. Ya, min tak hingga tuh min 1000 misalnya. Itu juga sama, dia menuju 0 nilainya. Nah, pengembangan dari ini seperti ini. Kalaulah yang 1/X saja menuju 0, maka yang 1/X kuadrat pasti menuju 0 juga. Jadi semakin bawahnya besar, membesar, nilainya semakin kecil, semakin menuju 0. Itu ya. Nah, ini harus dicatat. Nah, ini latihan soalnya, kita nggak bahas semua ya. Yang pentingnya aja. Sebentar, failure or enggak ya? Oke. Ini saya bahas yang nomor 1 dan nomor 2 saja ya. 1 dan 2 saja. Nah, nanti buat bonus lah, ini soal gampang soalnya ini. Yang tak hingga juga nanti ada ya. Nanti saya kasih secara ini ya, isi untuk UASnya. Sepertinya di sini ada satu pertemuan yang perlu ditambah karena pas waktu itu ada kendala. Ada ini ya, ada launching universitas itu ya. Nanti kita diskusikan kapan teman-teman bisanya. Oh, ini nggak bisa di enter. Dah, ini aja nggak apa-apa. Untuk yang pertama, cara ngerjainnya gimana? Nah, ini judulnya limit tak hingga. 2 soal cukup sebelum beres. Limit tak hingga. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman. Jadi kita selesaikan dengan membagi dengan apa? Dengan pangkat tertinggi. Ini kata kuncinya. Pangkat tertinggi. Misalnya gini. Bentar. Di sini berapa? Limit 4X ditambah 1 per 2X dikurang 3. X-nya menuju tak hingga. Nilainya berapa? Nah, nilainya begini. Nah, sekarang caranya teman-teman, ini pangkat tertingginya kan X. Maksud pangkat tertinggi itu X itu kan X pangkat 1. Tidak ada di sini X pangkat 2 kan. Yang paling besarnya X pangkat 1. Ya sudah, berarti semuanya kita bagi dengan per X, dengan X. Jadi gini caranya. 4X per X ditambah, ini juga sama, 1 per X. Ini juga sama, 2X per X. Ini juga sama, min 3 per X. Ini limit, lupa nggak ditulis limitnya X menuju tak hingga. Nah, sekarang lihat. 4X dibagi X berapa nilainya? Tinggal dicoret aja kan? 4. 4.
Yang ini kita diamkan aja, tapi ini limitnya masuk ke dalam ya. Limitnya masuk ke dalam, limit X menuju tak hingga. 1 per X kita diamkan saja dulu, simpan dulu. Ini per, sekarang yang bawah 2X per X berapa nilainya? 2. Berarti ditulis limitnya masuk juga, biar adil. 2. Yang ini juga sama, ini minus lagi. Yang ini didiamkan dulu, limit 3 per X. Ini X-nya menuju tak hingga. Paham sampai sini? Nah, jadi tinggal seperti ini aja, membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, setelah itu gimana ya? Setelah itu dihitung aja. Yang ini limit X menuju tak hingga dari 4, ya pasti 4. Karena nggak ada X-nya. Yang ini berdasarkan yang tadi, ini 1 per X. Nah, semakin X-nya membesar, tadi kan sudah saya contohkan ada 10, 1000, 10.000. Itu semakin dia nilainya berapa? Mendekati berapa? Mendekati 0. Tadi kan ini sama dengan 0. Gitu ya. Per yang ini 2. Yang ini juga sama. 3 dibagi 3 itu sama. Dibagi X. Kalau X-nya besar, semakin besar X-nya, dia akan semakin menuju 0. Maka dia 0 juga. Jadi jawaban akhirnya 4 per 2. Sama dengan 2. Paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Nah, ya kalau nggak ada, kita bahas yang terakhir ini. Nah, yang kedua ini nanti tipenya ada di UAS. Ini sudah saya catat ya. Yang kedua ini nih. Untuk yang ini. Ini susah banget ya. Udahlah, ini aja. Nomor 2 ya. Nomor 2. Oke. Kita tulis di sini. Nah, saya tanya sekarang sebelum diselesaikan, ini pangkat tertingginya berapa? 2. Pangkat tertingginya. X pangkat 2 bukan? Ya, X pangkat 2. Pangkat tertinggi. Ya, X pangkat tertinggi. Nah, berarti limit X menuju tak hingga. Jadi X pangkat 2. Jadi dibagi sama itu semua. Semua. Nah, ini semua. 4X. Ini semua ya. Per X kuadrat. Ini per 2X kuadrat per apa? X kuadrat kan? Sama kan? Semuanya adil. Ini salah ya. Ini plus 5 per X kuadrat. Jadi nilainya berapa? Ini dibagi ya. 7X kuadrat per X kuadrat. Kan sama. Jadi 7 kan? Ya, 7 gitu ya. Yang ini, nah, yang ini perhatikan 4X per X kuadrat. Di atas ada 1, di bawah ada 2. Berarti dicoret kan yang atas dengan yang bawah 1. Sisa yang bawah 1. Jadi tambah limit, ini masukin aja. 4 per X. Ngerti? Paham. Ya, karena kan gini, 4X per X kuadrat itu sama dengan 4X per X kali X. Coret-coret, jadi sisanya 4 per X. Nih, ini. Nah, terus satu lagi, yang ini tetap dulu ya. Karena nggak, harus ditulis limitnya untuk setiap sukunya. Di sini kita tulis, jangan lupa limitnya. Limit 3 per X kuadrat. Nah, jadi yang ini
limit 2x kuadrat per x kuadrat dicoret ya. Jadi 2 gitu ya. 2. Yang ini berapa tadi itu salah nulis ya? Oh, bukan salah nulis, ini ngehapus sendiri ya. Ini x ya di sini ya. Ini min. Nah, yang ini berapa sisanya? Di atas ada x-nya 1, di bawah ada 2. Berarti min x dengan x atas habis jadi 1, yang bawah jadi tinggal 1. Ngerti? Jadi x per x kuadrat itu kan sama dengan x per x kali x. Coret-coret, atas sisa 1, bawah sisa x. Gitu. Nah, jadi berapa nilainya? Sebentar ya. Ini jadi 1 per, ya Allah. Saya mau nulis limitnya. Sebentar. Aduh. Saya cek dulu di sini. Oke, sudah ada ya. Kelihatan lagi. Ntar ini sebentar lagi, sedikit lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Eh, kita tulis limitnya, jangan lupa. Limit gitu ya. Ini x menuju ta hingga di sini kan tadi sudah saya jelaskan di sini jadi 1 per x ya hasilnya. Uraiannya di sini jadi 1 per x, yang ini limitnya kita tulis limit x menuju ta hingga 5 per x kuadrat. Ngerti sampai sini? Ya, ngerti. Dah, langsung aja hasilnya ya. Limit 7 untuk x mendekati ta hingga pasti 7. Karena nggak ada x-nya. Nah, yang ini limit 4 per x. 4 dibagi bilangan x-nya menuju ta hingga. Banyak. 4 per 10, 4 per 1000, 4 per 1 juta pasti menuju 0. Ya udah 0. Yang ini juga sama. 3, apalagi ini dibaginya x kuadrat. 0. Ini 2 kurang 0. 1 per x itu 0 kan? Limitnya. Karena menuju ta hingga ini juga 0. Jadi jawabannya berapa? 7 per 2. 7 per 2. Nah, ada pertanyaan? Kita sudah selesai nih. Jadi untuk UAS, ini salah satunya yang nomor 2 ini, saya tekankan lagi. Sama yang ini. Nih, yang nomor ini nih. Nomor 3 di yang tadi. Ya, itu dicatat. Ditulis ulang sekarang. Nanti gimana kalau X-nya diganti ini jadi 3 misalnya. Nanti teman-teman coba. Nih, saya mau ngabisin dulu ya sebentar. Eh, Bentar, linknya hilang. Saya nggak bawa absen soalnya. Aduh, gimana ya? Ini nggak bisa dibuka WhatsApp-nya. Oke, sekarang di on dulu aja kameranya ya. Sebentar,
Kita akan screenshot dulu. Nanti tadi disuruh Kaprodi ya. Saya harus ada laporan. Oke, kita ini. Saya 1, 2, 3. Sambil nunggu juga. Sebentar, kita cari di sini. Saya mau ngabsen ya. Ngabsen dulu. Saya share ulang. Screen-nya. STI Kampus 2 ya. Ini ya. Ini STI Kampus 2. Senin 21 November ya. Kita bahas limit kekontinuan ya. Limit tak hingga dan kekontinuan fungsi. Saya dulu. Alifah An-Nasika, Hadir. Alimuddin Zidan. Yang sakit itu siapa tadi ya? Alimuddin Zidan ya. Sakit ya tadi ya. Sakit. Anggerian Fahreza. Tadi keluar tat. Hadir tapi tadi hadir ya. Hadir tadi. Oke, Arya Maulana keluar ya Arya Maulana. Maksudnya sudah nggak kuliah lagi kan? Benar nggak? Nggak ada kan sekarang Dimas Adi Saputra. Dimas hadir, Dimas. Dimas tidak ada ya. Ilham Amiruddin sudah lama nggak ada nih. Marwan Maulana. Hadir Ustaz. Hadir. Miftahul Alim. Hadir Ustaz. Muhammad Nurzain Ma'arif. Hadir Pak. Muhammad Ilham Nur Fadil. Muhammad Ilham Nur Fadil ada? Muhammad Ilham Nur Fadil tidak ada ya. Muhammad Irfan Anwaruddin. Jarang masuk juga ini. Pindah Pak. Pindah ya. Muhammad Naufal Syarif. Muhammad Naufal Syarif. Nggak ada. Muhammad Soleh Ramadan. Hadir. Hadir. Muhammad Zaki Abidin. Hadir. Muhammad Rizzi dan Ramdhani. Hadir. Mulyana. Udah lama juga nggak ada nih ya. Nazla Dwi Yana. Hadir. Okta Kesuma keluar ya. Rais Kamil Taki. Rais Kamil Taki. Nggak ada. Rais Kamil. Mika nggak nyala katanya Pak. Tadi ada tadi. Tadi hadir. Hadir Pak. Hadir aja. Said Miftahul Huda. Hadir Pak. Taufan Al-Lutfi. Hadir. Zia Rayyan Mumtaz. Hadir. Kita save aja ya. Oke. Ada pertanyaan dulu
Ditutup. Sebentar, ini nggak bisa di-save. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.